Di sini saya akan membacakan analisis kesalahan penggunaan ejaan dalam karya ilmiah Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats atau CRISPR untuk mengobati HIV atau AIDS, penyakit genetik, kanker, dan malaria dalam menghadapi Sustainable Development Goals atau SDGs pada 2030 di Indonesia. Latar belakang, karya tulis ilmiah berfungsi untuk melatih mahasiswa berpikir ilmiah dan menulis sesuai kaidah bahasa yang benar. Namun masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia, seperti ejaan, huruf kapital, struktur kalimat, dan istilah serapan. Kesalahan tersebut dapat menurunkan nilai akademik dan kejelasan makna tulisan. Karya ilmiah berjudul Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats atau CRISPR untuk mengobati HIV atau AIDS, penyakit genetik, kanker, dan malaria dalam menghadapi SDGs 2030 di Indonesia merupakan contoh karya dengan isi ilmiah yang baik, tetapi masih memiliki sejumlah kesalahan bahasa. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kebahasaan agar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEB dan prinsip penulisan ilmiah. Rumusan masalah: mengetahui kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah dari segi ejaan, penulisan huruf, kalimat tidak efektif, paragraf, dan unsur serapan yang tidak tepat dalam karya ilmiah CRISPR. Tujuan untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan kebahasan dalam karya ilmiah CRISPR, khususnya pada aspek ejaan, penulisan huruf, kalimat tidak efektif, paragraf, dan penggunaan unsur serapan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf. Yang ketiga, kesalahan kalimat tidak efektif. Yang keempat, kesalahan paragraf. Dan yang kelima, penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kesalahan paling sering terjadi pada ejaan, penulisan huruf, kalimat tidak efektif, struktur paragraf, dan penggunaan unsur serapan asing yang belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyebab utama kesalahan adalah kurangnya ketelitian penulis, pengaruh bahasa asing, serta pemahaman yang belum mendalam terhadap aturan kebahasan akademik. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, kualitas karya ilmiah dapat meningkat dari segi kejelasan, keilmiahan, dan keterbacaan. Saran, penulis menyarankan agar mahasiswa lebih memperhatikan ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEB dan membiasakan diri melakukan penyuntingan sebelum karya dikumpulkan. Dosen pengampu mata kuliah juga diharapkan dapat terus memberikan pembimbingan kebahasaan agar mahasiswa mampu menulis karya ilmiah yang komunikatif, sistematis, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.